Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Putra Siperetno dari kelas TEL 1B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang energi listrik dan medan magnet. Yang pertama, saya akan mempresentasikan energi listrik. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu sejarah energi listrik, yang kedua definisi energi listrik, yang ketiga rumus energi listrik, dan yang terakhir permasalahan dan solusi. Yang pertama, sejarah energi listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Thales menuliskan tentang eksperimennya tentang ketika menggosokkan sebuah batu ambar dengan bulu hewan yang kemudian menghasilkan aliran energi. Hasil eksperimen Thales inilah yang kita sebut sebagai listrik statis. Batu tersebut disebut dengan elektrum dalam bahasa Latin dan elektron dalam bahasa Yunani. Yang kedua, definisi energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tekanan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Yang ketiga, satuan energi listrik. Satuan internasional untuk energi adalah joule, yang diambil dari nama Prescott Joule dari tahun 1818 sampai 1899 yang menyatakan bahwa 1 joule adalah energi yang diperoleh suatu benda jika gaya sebesar 1 Newton menggerakkan benda tersebut sejauh 1 meter. Terus yang keempat, rumus energi listrik. Berikut rumus-rumusnya dengan keterangan. P sama dengan daya listrik dengan satuan watt. W sama dengan energi listrik dengan satuan joule. T sama dengan waktu dengan satuan second. R hambatan dengan satuan ohm. I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere. V sama dengan beda potensial atau tekanan dan satuan volt. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky Alfi. Saya dari TLB absen nomor 16. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal 1. Sebuah setrika listrik dipasang pada tegangan 220 volt dengan kuat arus 2A. Berapa energi yang diperlukan selama 1 jam? Langsung jawabannya. Di sini diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 2A, T 1 jam sama dengan 3600 S. Ditanya W dan dijawab di sini W sama dengan V kali L kali T sama dengan 220 kali 2 kali 3600. W sama dengan 1.584.000 Joule atau sama dengan 1584 kJ atau biasa dikenal kilojoule. Jadi energi yang diperlukan setrika listrik selama 1 jam adalah 1584 kJ. Selanjutnya, lanjut ke contoh soal kedua. Soalnya di sini terdapat sebuah lampu yang punya hambatan sekitar 5 ohm. Apabila lampu dialiri arus listrik sebesar 3 ampere selama 5 menit, maka berapakah energi listriknya? Di sini diketahui R sama dengan 5 ohm, I sama dengan 3 ampere, T sama dengan 5 menit, sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 S. Ditanyakan W dan dijawab W sama dengan 12 kali R kali T. Di bawahnya W sama dengan 32 kali 5 kali 300. Di bawahnya juga W sama dengan 9 kali 5 kali 300. W sama dengan 45 kali 300. Dan jawabannya W sama dengan 13.500 Joule. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu medan magnet. Di medan magnet di sini terdapat
sejarah, definisi, satuan, permasalahan, dan solusi. Apa itu sejarah medan magnet? Yaitu garis medan magnet diperkenalkan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867 yang menamakannya garis gaya. Faraday adalah salah satu penemu hebat dalam bidang listrik dan magnet yang bertanggung jawab atas prinsip kerja, generator dan transformator listrik, serta fondasi elektrokimia. Definisi magnet. Oke. Medan magnet atau medan seberani dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Ada dua jenis sumber magnet yang menghasilkan medan magnet, yakni sumber alami dan sumber muatan. Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Najibul Marifin dari TAIL 1B. Oke, jadi saya akan melanjutkan tentang satuan medan magnet. Satuan internasional untuk medan magnet adalah Weber yang diambil dari nama Wilhelm Weber dari tahun 1804 sampai 1890 yang menyatakan bahwa suatu medan magnet serba sama mempunyai fleksi besar 1 Weber bila satu konduktor yang digerakkan memotong medan magnet serba sama dalam satu detik akan membangkitkan GGI sebesar 1. Sifat magnet. 1. Medan magnet dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat-sifat magnetik seperti logam. Yang kedua, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang selalu berpasangan. Yang ketiga, garis medan magnet selalu mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. 4. Medan magnet membentuk pola lingkaran di sekitar magnet yang semakin kuat mendekati kutub. 5. Medan magnet menjadi lebih lemah seiring jaraknya dari sumber magnet. Yang keenam, medan magnet dapat menginduksi arus listrik dalam benda konduktor yang bergerak melintasi medan tersebut. Satuan dan rumus medan magnet. Satuan dan rumus medan magnet yaitu kuat medan magnet kawat lurus panjang, yaitu B sama dengan kuat medan magnet, A sama dengan jarak titik kawat, I sama dengan arus listrik, HO sama dengan 4H kali 10 pakar 7 satuan standar. Lanjut ke permasalahan dan solusi. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut ini, tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P 1 sama dengan 2A. Jawaban. Arus A akan menghasilkan medan magnet di titik P dengan arah masuk bidang, sedangkan arus B menghasilkan medan magnet dengan arah keluar bidang. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.